Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Trio ambisi tiba di apartemen Omar tepat jam 8 malam. Begitu mereka masuk ke dalam apartemen, wangi masakan sudah tercium di hidung mereka, membuat rasa lapar tak terbendung lagi. Jasmine sudah selesai menghidangkan semua makanan di atas meja. Omar mendekati istrinya dan mencium keningnya. "Udah siap semua yang makanannya?" tanya Omar. "Sudah mas, mau makan sekarang?" Jasmine balik bertanya. "Iya, perutku udah lapar," jawab Omar. "Sebentar ya, kita tunggu Sheila dulu, dia lagi mandi di kamar tamu," ucap Jasmine. Tak lama Sheila keluar dari kamar tamu apartemen Jasmine. Dek Sheila, baru mandi ya? Wangi banget, Babang suka wanginya," sapa Kevin. Males banget ketemu dia lagi. Untung aku ingat nasihat Jasmine tadi. Kalau tidak, udah habis kusumpah tuh mulut, umpat Sheila dalam hati. "Yuk Vin, Gus, makan," ajak Omar. Jasmine duduk di samping Omar. Sheila mengambil posisi di depan Jasmine. Kevin langsung mendekati Sheila dan duduk di sampingnya, sedangkan Agus duduk di ujung. Jasmine mengambilkan makanan ke atas piring Omar, kemudian memberikannya kepada suaminya. Kevin memperhatikan semua perbuatan Jasmine pada Omar. Kevin mengangkat piringnya, kemudian memberikannya pada Sheila. "Apa ini?" tanya Sheila bingung. "Ambilkan makanan Babang dong dek, adek gak romantis," goda Kevin. Omar dan Jasmine tersenyum saling pandang. "Gak mau ambil aja sendiri," tolak Sheila. "Biar kamu dapat pahala," balas Kevin cuek. "Pahala itu kalau udah nikah melayani suami baru dapat pahala," ucap Sheila. "Sebentar lagi aku kan jadi suami kamu, Shel," goda Kevin. "Kepedean situ," jawab Sheila kesal. "Udah Shel, ambilin aja, gak baik saat makan ribut-ribut," Jasmine mengingatkan. Dengan kesal, Sheila menerima piring Kevin dan mengambilkan makanan ke atas piring Kevin, lalu memberikannya kembali pada yang punya. "Makasih calon istri," ucap Kevin sambil tersenyum tanpa rasa bersalah. Sheila mencibir kesal. "Aku seperti obat nyamuk di sini, bos," bisik Agus. "Iya, nyamuk jantan," bisik Omar balik, tapi Kevin juga mendengar. "Tenang bro, nanti kami carikan nyamuk betinanya, biar gak gatel kalau lo gigit," Kevin menimpali. Wajah Agus terlihat kesal, sedangkan Omar dan Kevin menahan tawanya, membuat Jasmine heran dengan pembicaraan trio ambisi itu. "Kalian membicarakan apa?" tanya Jasmine curiga. "Nih Jasmine, si Jin mau minta dicarikan nyamuk betina," jawab Kevin cuek. "Apalagi ini, banyak sekali istilah baru kalian," tanya Jasmine. "Bukan yang, tadi Agus bilang dia seperti nyamuk di antara kita berlima," jawab Omar. "Terus aku jawab, nanti kita carikan dia nyamuk betina biar gak gatel," kikik, ledek Kevin sambil tertawa. "Tenang Jin, nanti Putri Jasmine carikan kamu kuntilanak ya," ucap Jasmine. "Loh, kok kuntilanak yang?" tanya Omar bingung. "Ya kan sesama makhluk gaib mas," jawab Jasmine cuek. "Haha, gue suka gaya lo, istri kamu asik bro," puji Kevin pada Omar. Wajah Agus semakin masam mendengar ledekan mereka, sedangkan Sheila yang gak tahu apa-apa hanya mendengarkan dengan kebingungannya. Mereka mulai mencicipi hidangan makan malam yang dimasak Jasmine dan Sheila malam ini. "Ini semua kalian yang masak?" tanya Omar. "Iya mas, kenapa? Ada yang salah?" Jasmine balik bertanya. "Enggak sayang, makanannya enak semua," jawab Omar. Dia pun makan dengan lahapnya. "Sempat gitu ya kalian masaknya? Emangnya sampai apartemen jam berapa tadi?" tanya Kevin. "Jam 6 lewat kayaknya tadi," jawab Jasmine singkat. "Gak sampai 2 jam bisa masak makanan sebanyak ini?" tanya Omar terkejut. "Berbagi dong mas, yang masak sayur dan sop Sheila, sedangkan aku masak ikan dan kepiting," balas Jasmine.
Pantesan sopnya enak banget. Rupanya calon istri aku yang masak. Nanti kalau kita nikah, kamu masak sop tiap hari ya, Sel? Pinta Kevin. Darah tinggi kalau tiap hari makan daging, jawab Sela ketus. Agus menahan tawanya melihat wajah Kevin melongo. Tenang, Sel, kan bisa langsung disalurkan ke kamu. Lemaknya nggak akan ngendap. Paling ngendap di kamu alias tekdung, goda Kevin sambil mengedipkan sebelah matanya. Jasmine tersenyum melihat sepasang manusia yang udah mirip Tom and Jerry di depannya. Setelah selesai makan, Jasmine mengeluarkan dessert yang dibuat Zahra tadi siang. Kevin langsung bersorak melihat hidangan penutup yang baru keluar dari kulkas. Widih, lezat banget nih pastinya, sorak Kevin. Mereka langsung mencicipi hidangan penutup. Lumer di mulut, terasa banget susunya. Adem, manisnya juga pas, komentar Kevin. Jasmine menunggu tanggapan suaminya. Enak, kamu yang buat ini, Main? Tanya Omar. Enggak, Mas, yang buat Mama, jawab Jasmine. Mama siapa? Mama kamu, tanya Kevin pada Jasmine. Mama mertua, bisik Jasmine singkat sambil tersenyum pada Omar. Mama, Omar menatap wajah istrinya mencari jawaban. Iya, mama kamu sayang, bisiknya lagi Jasmine. Kabar ini masih mereka sembunyikan dari keluarga Omar karena misi mereka ingin mengorek rahasia lama. Jadi mereka tidak mau salah satu keluarga Omar mengetahuinya, termasuk Kevin. Walaupun dia sahabat dekat Omar, Omar tidak ingin Kevin mengetahuinya. Masakan Mama memang selalu enak. Dari dulu aku paling suka masakan Mama, walau pelayan di rumah banyak. Tapi urusan makan selalu Mama yang memasak untuk keluarga. Dulu setiap pulang sekolah, aku selalu mencari Mama di dapur. Mama terlihat sangat bahagia jika melihat aku lahap memakan semua masakannya. Mama. Satu kata yang sudah lama tidak kusebut. Satu kata yang aku rindukan sekaligus aku benci. Tapi rasa benci itu kini mulai terkikis. Mama, aku berjanji akan mencari kebenarannya. Entah mengapa saat ini aku berharap kau tidak melakukannya. Batin Omar. Maksud kamu mama mertua gimana, Jasmine? Tanya Kevin penasaran. Si Abu kepo banget. Ya mama akulah, mama siapa lagi? Elak Jasmine. Hampir saja ketahuan Kevin. Abu, siapa? Aku, tanya Kevin penasaran. Iya bro, kamu selalu menyebutku Aladin dan Agus adalah jin. Jadi aku dan Jasmine sudah memutuskan dan menobatkan kamu sebagai Abu, monyet Aladin yang nakal, tegas Omar. Wah, pas bos, pas banget. Cocok tuh julukannya untuk si Kevin. Mati lo nyet, umpat Agus. Dasar kalian, seenaknya saja panggil aku Abu. Emangnya aku monyet? Tolak Kevin. Iya, kamu emang monyet, suka lompat dari satu wanita ke wanita lain. Sambung Sela. Rasain lo, ejek Agus. Aku gak terima wajah tampan seperti ini disamain sama monyet, jawab Kevin kesal. Tampan dari mana? Dari Hong Kong, cibir Sela. Sudahlah Vin, kali ini kamu kalah telak. Sudah gak bisa mengelak lagi, terimalah julukanmu dengan lapang dada, ucap Jasmine. Mulai hari ini, kamu aku nobatkan sebagai monyet kesayanganku, sambut Omar. Semua yang ada di situ sontak tertawa melihat wajah kesal Kevin. Mati aku, hancur sudah nama baikku dibuat si Jin dan Aladin ini. Harga diriku tercabik-cabik, parasku yang tampan sudah berubah menjadi sunggokong. Batin Kevin sedih. Tega banget kamu Mar, mengapa peranku yang paling jelek di sini? Jasmine jadi putri. Kamu anak mudanya yang ingin menikahi Jasmine. Agus walaupun jin masih lebih mending punya andil penting dalam kesuksesan Aladin, memenuhi semua permintaan Aladin. Nah aku, masa jadi monyet, gak asik banget, ucap Kevin pasrah. Karena itu memang cocok untuk kamu, ledek Sela.
Kamu mau punya suami monyet, Sel? Kamu juga tega banget, Sel. Ikut-ikutan mereka menyebutku monyet. Hatiku sedih, Sel. Kevin berakting sedih. Halah, palsu. Gak mempan akting kamu. Tolak, Sela. Rasain kamu kena batunya. Aku jadi terhura melihat kesedihan kamu. Sambung Jasmine. Ada juga terharu, Jasmine. Bukan terhura, ucap Kevin membetulkan. Iya, hatiku jadi terhura-hura. Hahaha, ledek Jasmine. Puas, enak banget ya kalian. Malam ini aku jadi objek menderita. Kevin mulai membuat perlawanan, tapi tetap saja dia yang kalah 4-1. Malam ini kamu kasihan banget ya, Vin. Hari semakin larut. Sela, Kevin, dan Agus pamit pulang. Kevin akan mengantar Sela karena tadi Sela tidak bawa mobil. Dia datang bersama Jasmine tadi sore, naik mobil Jasmine. Jasmine, kami pulang ya. Terima kasih atas jamuan makan malamnya yang enak banget. Sering-sering ya ajak kami makan malam seperti ini. Apalagi ada Dek Sela. Tiap hari pun aku mau. Oceh Kevin. Kamu yang enak, aku yang bangkrut, Abu. Kamu mah endut, tiap hari makan enak, gratis lagi. Ledek Omar. Ya, anggaplah kamu lagi sedekah sama kaum duafa, jawab Kevin. Gaya seperti kamu dibilang duafa, gak salah tuh, Bu. Ledek Omar. Canda, Din. Dedek Sela udah siap? Tanya Kevin pada Sela. Udah, jawab Sela singkat. Titip temen aku ya, Bu, jangan diapa-apain, pesan Jasmine. Mending aku apain kali ya, Jasmine, biar cepet dinikahkan, sambut Kevin. Apaan sih, otaknya korslet kali, aliran listrik di kepalanya gak nyambung, makanya gini nih, mikirnya kotor terus, ejek Sela. Kalian ini udah seperti Tom and Jerry, gak ada akurnya, balas Jasmine. Bisa akur kalau lagi diranjang kali, Jasmine, ucap Kevin asal. Ya ampun, ada Baiklin gak main? Aku mau cuci otaknya pakai pemutih, biar bersih, jawab Sela. Bro, kamu ngomongnya urusan ranjang terus. Yang ada, Sela takut lagi sama kamu, bisik Agus gerah dengan perkataan Kevin. Gak ada sehat-sehatnya, bawa virus mesum bagi yang dengar. Napa Gus, iri aja bilang. Tenang bro, sebentar lagi Jasmine akan carikan kamu kuntilanak biar gak jomblo lagi, ucap Kevin. Hei, kalian kapan pulangnya sih? Dari tadi ngobrol gak jelas gitu kemana arahnya. Aku mau istirahat, potong Omar. Bilang aja mau wik-wik, goda Kevin. Iri kamu, makanya cepet nikah biar gak kotor tuh otaknya, ejek Omar. Ya udah deh, kami pulang dulu ya. Ntar kalau kemalaman, kami bisa dinikahkan lagi sama papanya Sela begitu nyampe rumah, ucap Kevin. Itu maunya kamu, ledek Agus. Tahu aja kamu, jin ya bisa nerawang, balas Kevin. Agus langsung pasang wajah datar. Jasmine jadi tertawa melihat perubahan wajah Agus. Sepertinya emang kudu dicarikan kuntilanak nih si Jin biar sering diajak ngakak sama si Kunti. Hihi, batin Jasmine.